sami bali Teru Ketu Dharma Kartan Katetu. Permisi yang mulia Bante, izinkan saya untuk menyampaikan pesan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Apa madanam pasang santi punya kiriasu pandita. Apa mato ubu ante adigatan hati pambito. Orang bijaksana memuji kewaspadaan dalam berbuat kebajikan. Orang yang bijaksana, yang waspada, memperoleh dua manfaat di sini dan di kehidupan mendatang. Bhikkhu Sangha yang termuliakan, Romo Ramani Pandita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, selamat malam. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini, bersama kembali di dalam rangkaian kebajikan Sanggadana di masa Katina, yang mana di malam hari ini kita bersama berkumpul di Wihara Indraloka. Dan satu keberkahan bagi kita hari ini punya kesempatan untuk kembali mengulang kebajikan, sekaligus juga satu keberkahan di malam hari ini punya kesempatan kembali untuk belajar dhamma ajaran Sang Buddha. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, Sanggadana di masa Katina ini adalah bentuk dukungan umat Buddha kepada Sangha. Setelah para bhikkhu selesai menjalankan masa wasa selama 3 bulan, 1 bulan kemudian dikenal dengan bulan Katina. Dan selama bulan Katina inilah umat Buddha mendukung Bhikkhu Sangha dengan memberi apa yang pantas, yang menjadi kebutuhan bagi para bhikkhu. Selain itu juga ibu bapak selama sebulan punya kesempatan untuk mengingat kembali ajaran-ajaran luhur dari Guru Agung Sang Buddha. Sengaja hari ini saya bawa catatan supaya agak keren dikit lah ya. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang ingin Bante sampaikan di malam hari ini sebetulnya ada lanjutan dari tadi pagi. Tadi pagi di Paramita Sukha Center kita membahas bagian dari Anguttara Nikaya kelompok 5, poin 42 yang berjudul Sapurisa Sutta, Sutta tentang orang baik. Dan malam hari ini
kita akan menggunakan waktu kurang lebih selama 30 menit ke depan untuk membahas lanjutan dari sutta ini. Kita masuk di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5 poin ke-43 yang berjudul Itihak Sutta. Sutta tentang hal yang diharapkan. Itihak Sutta. Sutta tentang yang diharapkan oleh orang pada umumnya. Khotbah ini disampaikan oleh Guru Agung Sang Buddha kepada perumah tangga bernama Anathapindika. Pada saat itu Anathapindika datang menghampiri Sang Buddha. Setelah mendekat, memberi hormat dan duduk di satu sisi yang layak. Pada saat selesai duduk di satu sisi yang layak itulah Sang Buddha berbicara kepada Anathapindika. Beliau mengatakan bahwasanya ada 5 hal yang diinginkan, yang disukai, yang menyenangkan, tetapi sulit untuk diperoleh di dunia ini. Ada 5 hal yang diinginkan, disukai, menyenangkan, tetapi 5 hal ini sangat sulit untuk diperoleh. Ya, bahasa palingnya disebutkan di sini. Dulaba lokasmin. Dulaba itu sulit. Lokasmin di dunia ini. Ada 5 hal yang sulit diperoleh. Meskipun 5 hal ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Apa 5 hal itu? Disebutkan di sini. Yang pertama, Ayuggahapati itu kanto manapo dulapo lokasmin. Perumah tangga, ada sesuatu hal yang disukai, yang diinginkan, yang menyenangkan, tetapi sulit untuk diperoleh. Yang pertama adalah ayu. Ayu itu artinya panjang umur. Kenapa panjang umur itu sesuatu yang diinginkan, disukai dan menyenangkan? Kalau dipikir-pikir, kenapa kalau panjang umur itu disukai, menyenangkan dan diinginkan? Kira-kira kalau ibu bapak panjang umur, kira-kira kenapa ini menyenangkan? Bahkan setiap tahun happy birthday to you. Dan itu diulang-ulang. Semoga panjang umur. Kenapa menyenangkan? Karena kalau seseorang itu punya umur panjang, yang pertama, ia bisa menikmati indriawi. Betul kan ya? Kalau orang itu panjang umur, dia bisa jalan-jalan ke Aeon, bisa jalan-jalan ke Alam Sutra, gitu ya. Ya karena saya tinggalnya kan di Pusdika, dan itu tempat yang menyenangkan. Kenapa? Karena dengan panjang umur seseorang yang pertama, dia bisa menikmati 5 tali kesenangan. Yang kedua, kalau seseorang itu panjang umur, dia punya kesempatan untuk banyak berbuat. Makanya kenapa seseorang itu berharap, menginginkan panjang umur. Satu, supaya dia bisa menikmati kesenangan indria. Yang kedua, punya kesempatan untuk banyak berbuat. Di sini Sang Buddha mengatakan, ayu ini adalah sesuatu yang sulit untuk diperoleh. Dan Sang Buddha menyebutkan, tidak pernah Guru Agung Buddha menyebutkan bahwasanya untuk mendapatkan umur panjang ini dengan ayat cana.
Ayat cana itu artinya dari kata ayat cati, memukul. Jadi untuk mendapatkan umur panjang itu bukan diperoleh dari memohon, yang dalam bahasa umum tidak bisa dengan meminta-minta. Disebutkan di sini juga bukan juga dengan patana itu. Patana itu menyampaikan aspirasi, yang dalam bahasa umum untuk mendapatkan umur panjang tidak cukup hanya mengatakan semoga. Ini dalam bahasa Dhamma namanya patana itu, tidak bisa. Jadi kalau kita mengharapkan umur panjang ini tidak bisa dengan memohon ayat cana hetu, tidak bisa. Juga tidak bisa dengan patana hetu, tidak bisa. Lantas bagaimana? Di sini siswa yang berkeyakinan untuk mendapatkan umur panjang disebutkan di sini ayu sangwatanika pati pada pati pajitaba. Kenapa saya pakai catatan? Takut lupa. Takut lupa. Nanti kalau terekam kan menyesatkan kan? Nah, saya tidak mau menyesatkan karena ceramah udah jarang-jarang nyesatin lagi. Maka saya bawa catatan. Sang Buddha menyebutkan untuk mendapatkan umur panjang seseorang harus pati pada pati pajitaba, harus mempraktekkan hal yang mengarah kepada umur panjang. Ayu sangwatanika. Apa contoh yang mengarah kepada umur panjang? Pati padanya apa? Yang mengarah kepada umur panjang. Satu, kalau Anda mengharapkan umur panjang, satu, menghindari pembunuhan makhluk hidup. Jadi kalau Anda pengen umur panjang, tidak cukup hanya berdoa, tidak cukup Anda beraspirasi, harus melakukan sesuatu yang mengarah kepada umur panjang. Tidak membunuh makhluk hidup. Kemudian mengembangkan meta seperti yang tadi. Itu salah satu pengen umur panjang. Jadi kalau Anda pengen umurnya panjang, yang kedua sering-sering mengembangkan meta. Jadi kalau orang umurnya itu mengharapkan panjang, dia yang kedua punya meta. Yang ketiga apa? Apa kira-kira yang ketiga? Kalau Anda mengharapkan umur panjang, hiduplah yang sehat. Jadi Anda tidak cukup hanya tidak membunuh makhluk hidup, mengembangkan meta, tapi hidupnya tidak sehat. Jadi kalau kita mengharapkan umur yang panjang, hidup kita sehat. Salah satu ciri hidup sehat itu apa? Betul. Tidak usah malu-malu. Apa hidup sehat? Olahraga. Satu, itu bukan satu-satunya. Satu, olahraga. Dua, makan tahu ukuran. Tiga, tidur cukup. Kalau tidurnya kurang, makannya sembarangan, ditambah tidak olahraga, stres. Kira-kira bisa bayangkan, kira-kira kalaupun dia beraspirasi semoga saya sehat dan berumur panjang, mungkin tidak? Tidak. Maka Sang Buddha di sini menyebutkan bukan dengan berdoa, juga bukan dengan beraspirasi, tetapi melakukan hal-hal yang mengarah kepada umur panjang. Ayu sangwatanika, yang mengarah kepada umur panjang. Dan ini perlu saya sampaikan. Perlu saya sampaikan supaya ibu bapak punya umur panjang. Kalau umur panjang, tahun depan ikut katinaan lagi. Loh iya. Iya kan? Nah, kalau umur panjang kan tahun depan ikut katinaan lagi. Tahun depan dengerin ceramah dengan topik yang lain lagi. Kalau umur panjang. Dan Sang Buddha sudah menunjukkan caranya supaya
kita panjang umur. Maka tidak bisa hanya dengan berdoa dan meminta, harus melakukan sesuatu yang mengarah pada umur panjang. Kadang-kadang saya ketemu umat Buddha, mendoakan saya juga. Semoga Bante panjang umur. Saya jawab sih sadu juga. Tapi kalau dikasih gorengan tiap hari, ya, gimana? Gorengan mie terus-terusan. Ya gimana mau panjang umur? Gimana? Apalagi bilang, Bante jangan makan gorengan Bante supaya Bante panjang umur. Setiap dana kerupuk. Jadi di sini ibu bapak kita harus mengetahui apa yang kita butuhkan supaya kita panjang umur. Ya, jadi kalau ibu bapak tidak membunuh makhluk hidup, pikirannya penuh dengan meta, hidupnya juga sehat. Dikatakan kalau orang mengembangkan hal ini, ketika dia jadi manusia berumur panjang. Kalau dia menjadi dewa, dia pun juga jadi dewa dengan umur panjang. Di sini bunyinya begini. Solabit hoti ayusa dibasakwa manusa sawa. Sebagai laba, keuntungannya adalah umur di alam dewa. Diba itu dewa. Ya, jadi kalau ibu bapak kasih nama anaknya Diba, itu artinya anak dari alam dewa. Diba. Maka mata kedewaan disebut dibacaku, telinga kedewaan disebut dibasota. Jadi di sini, kalau seseorang mengembangkan hal yang mengarah umur panjang, jadi manusia panjang umur, jadi dewa juga umurnya panjang. Kenapa Bante? Kenapa ini sulit? Karena pada umumnya orang itu kalau lihat makhluk lain itu rasanya tidak sabar. Ada kecoa lewat, nggak sabar lah. Terus ada nyamuk, bukan nyamuk, semut berbaris, ada nggak sabar. Mengapa umur panjang itu sulit diperoleh? Karena umumnya kita sulit untuk mengendalikan diri. Kalau lihat makan, sulit juga mengendalikan diri. Apalagi ada samcan-samcannya. Ada samcan-samcannya. Wah, tebel-tebel tuh, apalagi dicecapin. Hauce. Tapi saya tidak alirannya itu sih. Aliran saya yang jengkol-jengkol. Jadi ibu bapak sekalian, ya, saya panjang umur lah. Maka ya, kenapa itu menyenangkan? Karena kalau umur panjang bisa menikmati dan punya kesempatan untuk berbuat. Yang kedua, apa yang kedua yang menyenangkan, yang diharapkan dan diinginkan oleh makhluk manusia, tetapi sulit untuk diperoleh? Apa yang kedua? Setelah ayu, wano. Apa itu wano? Rupawan atau rupawati. Pertanyaannya, kenapa diinginkan? Kenapa menyenangkan? Tahu enggak? Enak dilihat. Tahu enggak? Kenapa orang kok berharap lahir kembali punya keelokan? Tahu enggak kenapa? Selain dia bercermin tidak kaget. Selain dia bercermin tidak kaget, orang yang rupawan itu akan punya kecenderungan banyak pertolongan. Percaya lagi saya. Kesandung, yang jatuh itu yang cakep. Itu ya. Terus ikut katina begini tidak kebagian porsi. Kalau yang datang itu rambutnya apa kemarin? Sebutannya Bante Gunasila kemarin. Gelembang. Pokoknya ada kemarin yang ikut Sanggadana. Alisnya menyenangkan, rambutnya menyenangkan. Kalau dia tidak kebagian porsi toleh kanan, toleh kiri, akan dengan rela orang di sebelahnya, cik silakan duduk. Betul nggak? Terus, kalau seandainya ini maaf kata ya, mungkin agak-agak kurang. Terus kurang kebagian porsi, dia pura-pura tidur. Ya, jadi pura-pura tidur meditasi. Nah, kenapa rupawan
rupawan itu menyenangkan karena orang yang rupawan itu selain dia enak dilihat, dia akan lebih mudah mendapatkan pertolongan. Kenapa? Yang nolong itu pasti ada udang di balik. Ada maksud yang tersembunyi. Dan untuk mendapatkan yang namanya wano ini bukan juga dengan meminta, juga bukan dengan beraspirasi. Untuk mendapatkan keelokan, seseorang harus pati paja wano samwathanika, melakukan hal-hal yang mengarah kepada keelokan. Apa hal yang membawa keelokan? Ini untuk usaha memperbaiki diri. Bagaimana supaya kita punya keelokan? Di sini yang pertama, tidak marah. Maka saya perhatikan di sini makin hari makin elok. Meskipun panas, begini, tetap tidak marah. Senyum. Kenapa senyum? Karena keringat sebelahnya ini aromanya luar biasa. Senyum. Meskipun panas begini, tetap senyum. Tidak marah adalah sebab untuk menjadi orang yang wani, rupawan. Dan ini terbukti oleh umat Buddha. Hampir sampai hari ini saya perhatikan tidak ada yang marah loh. Sampai hari ini. Buktinya apa? Datang lagi. Kemarin ketemu, datang lagi. Kalau marah, hari ini datang, besok tidak lagi. Karena sudah marah. Terbukti ini calon punya wano. Kenapa? Tidak mudah marah. Selain itu, pikirannya penuh kasih, ikhlas memberi. Ketika mempersembahkan dana, disampaikan dengan hati yang ikhlas. Tertampak dari mana? Saya perhatikan makin hari makin bersinar. Tapi saya tidak seperti yang kemarin ya. Di balik ibu-ibu yang glowing. Ingat tak kemarin? Saya tidak yang begitu. Bukan cerita di balik ibu-ibu yang glowing. Yang apa? Glowing. Terdapat suami yang tidak. Anda glowing hari ini karena Anda tidak marah. Anda glowing hari ini karena pikirannya penuh cinta. Ditambah lagi, untuk mendapatkan wano, keindahan, keelokan, berikutnya adalah piyawaca, bertutur kata yang menyenangkan, lembut. Dan ini sudah dilatih selama 1 bulan. Ini dilatih untuk bertutur kata lembut. Mau kasar, senggol temannya. Ada bate. Mau marah, jangan di sini ada bate. Nanti jadi topik tema ceramah. Anda kemudian nahan. Mau marah kemudian tersenyum. Senyum marah nanti jam 8 juga udah selesai. Anda udah tersenyum tuh. Jadi kalau Anda mengulang hal-hal baik seperti ini, Anda akan bersinar dan enak untuk dilihat. Kenapa? Tidak marah, penuh kasih, tutur katanya juga lembut. Ya, tutur katanya lembut. Ini adalah hal yang mengarah kepada wano samwatika, ya, wano keindahan, mengarah bertambah. Ya, makanya ibu-ibu kalau di rumah ngomongnya lembut, saya yakin kok bapak-bapak akan memuji. Kok makin hari istri saya makin cantik, suaranya makin lembut, tidak pernah marah. Kalaupun ada kurang selalu tersenyum aja. Nanti bisa dipraktekkan. Karena Sang Buddha ini, apa yang beliau sampaikan ini adalah hal yang bisa dipraktekkan, bukan katanya. Sang Buddha tidak pernah menyebut hanya dengan berdoa Anda akan jadi rupawan. Tidak. Anda akan menjadi orang rupawan kalau Anda melakukan hal-hal yang mengarah kepada keelokan. Jadi nanti ibu bapak kalau ada yang marah, ibu-ibu kalau marah, bapak-bapak ingatkan, katanya mau cantik, gitu Pak. Nanti kalau bapak-bapak juga mau marah, ibunya bilang, katanya mau jadi Lee Min Ho.
bukan limotion ya, liminho. Jadi ibu bapak bisa saling mengingatkan. Oh, namanya pasangan hidup itu kan saling mengingatkan. Dan kalau seseorang mengembangkan hal ini, keelokannya tidak hanya jadi manusia, jadi dewa pun juga akan memiliki keelokan. Makanya ada dewa dengan cahaya yang cemerlang. Kenapa? Sewaktu dia jadi manusia tidak marah. Sewaktu dia jadi manusia, tutur katanya lembut. Ketika dia jadi dewa, dewanya pun juga cahayanya cemerlang. Kenapa Bante? Hal ini kok sulit untuk diketemukan di dunia ini? Pada umumnya orang itu mudah sekali marah. Dari sekian banyak yang hadir, mana lebih gampang? Menahan kemarahan atau membebaskan diri dari kemarahan? Mana yang lebih mudah? Pada umumnya membebaskan, daripada saya tahan-tahan, lebih baik saya sampaikan. Itulah sebabnya kenapa sulit, karena dari sekian banyaknya orang sangat sedikit yang punya kemampuan untuk menahan kemarahan. Dan Sang Buddha sudah menunjukkan ajarannya kepada kita semua agar kita melakukan hal-hal yang mengarah kepada keelokan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang ketiga? Setelah ayu, wano, suka. Kebahagiaan. Kebahagiaan ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh manusia, yang diinginkan, yang diharapkan, yang disukai. Tetapi sangat sedikit yang memperoleh. Kenapa? Kenapa bahagia itu diharapkan? Ya Bante tahu sendiri lah Bante, mosok mengharapkan susah. Dan untuk memperoleh kebahagiaan ini juga bukan dengan meminta. Nak ayat sana, bukan dengan meminta. Nak patanak hetu, juga bukan dengan beraspirasi. Tetapi harus melakukan sesuatu yang mengarah kepada kebahagiaan. Apa yang mengarah kepada kebahagiaan? Tidak lain adalah memiliki sila, bermoral, pasti bahagia. Kan disebutkan silena sugati yanti. Orang yang punya sila akan bahagia. Orang yang berbuat baik, dia juga akan bahagia. Dan bahagia itu tidak hanya di sini, tetapi juga di kehidupan berikutnya. Tetapi sangat sedikit orang yang memiliki kebahagiaan. Sangat sedikit orang bisa memperoleh kebahagiaan. Kenapa? Karena sangat sedikit orang yang mau hidup sesuai dengan sila. Ya, sangat sedikit. Makanya kita ini diingatkan hampir tiap malam permohonan sila, hampir tiap malam, hampir tiap malam. Dan ini bisa kita peroleh. Ayo wano suka, kebahagiaan bisa kita peroleh. Bukan katanya, bukan semoga, bisa. Kalau sekarang Anda punya sila yang baik dan berbuat baik. Ini ya, disebutkan ya, berulang-ulang. Ya seperti apa yang ada dalam Nidhi Khanda Sutta itu. Itu adalah buah-buah dari kebaikan. Dan kebaikan itu diperoleh juga dengan praktek, bukan meminta. Ya, termasuk juga bukan Bante, doakan ya Bante supaya saya jadi orang baik. Enggak, Anda harus melakukan sesuatu, maka Anda akan bahagia. Wujudnya Anda bahagia kok. Kalau tidak bahagia, saya yakin Anda tidak datang. Bahagia kan hari ini? Kalau Anda tidak bahagia, tidak mungkin datang. Apalagi ada hujan sedikit-dikit, di rumah aja. Soalnya hujan. Tinggal 2 poin lagi. Nah, yang keempat, apa yang keempat yang diharapkan oleh manusia, tetapi sulit untuk diperoleh? Yang diharapkan, yang diinginkan, yang menyenangkan, tetapi sulit untuk diperoleh.
Apa yang keempat? Hah? Yang keempat adalah yasa. Yasa itu artinya kemasyhuran. Istilah kata jadi orang terkenal. Kalau jadi orang terkenal, nanti kalau jadi caleg terkenal. Untuk menjadi orang yang terkenal ini juga bukan dengan meminta, juga bukan dengan beraspirasi, tetapi untuk menjadi orang yang terkenal, punya kemasyhuran, orang harus melakukan sesuatu. Apa yang harus dilakukan? Kalau pengen jadi orang terkenal, terkenal yang baik ya, bukan yang dipatroli ya. Ya. Apa yang harus dilakukan kalau ingin menjadi orang yang terkenal? Yang pertama, punya kejujuran. Ya, orang jujur itu akan terkenal. Kenapa? Karena biasanya orang jujur itu jumlahnya sedikit. Maka yang terkenal jumlahnya sedikit atau banyak? Sedikit. Makin sedikit jumlahnya, makin terkenal orang. Dan salah satu ciri dari orang yang sedikit itu adalah orang yang JUJU R. Jujur. Kenapa R? Seri terbaru. Maka kita sebisa mungkin supaya nanti menjadi orang yang masyhur, lahir kembali juga di alam dewa, punya kemasyhuran. Yang pertama, punya kejujuran. Jadi kalau Anda jujur, Anda akan termasyhur. Selain jujur, Anda juga berdana. Orang yang berdana itu juga termasyhur juga. Ya, makanya kalau orang jadi, ya maaf kata ya, ini bukan membeda-bedakan, memang hukumnya begitu. Kalau dia jadi sponsor, pasti disebut namanya. Bener nggak? Nggak usah iri. Mentang-mentang sponsor disebut namanya. Makanya kalau pengen disebut namanya, kok bisa dipanggil-panggil namanya ya Bante? Karena dia sudah mengorbankan apa yang dimiliki. Mendapat sesuatu itu sulit loh, memperoleh sesuatu sulit loh. Mengorbankan sesuatu, maka orang yang demikian juga layak untuk dipuji juga. Makanya sponsor itu dipanggil namanya. Yang berdana teratak, Bapak siapa misalnya, silakan maju ke depan untuk tuang air. Nggak usah iri. Mendengar itu mengucapkan sadu. Kenapa? Mendengar orang lain berbuat. Yang berdana speaker, ini kan sewa nih. Anda harus dana juga. Nanti kalau Anda berdana speaker, suara Anda itu merdu. Kalau ngomong Anda jelas, karena Anda membuat suara jadi jelas. Jadi nanti Anda bisa berpartisipasi nih, membantu panitia. Entah 500.000, entah 1.000. Kemarin kan secengan dimarahin. Ceban kemarin dimarahin. Jadi gua aja ya sekarang. Jadi kalau Anda ingin terkenal, selain Anda punya kejujuran, Anda juga punya kedermawanan. Maka orang yang dermawan namanya akan kemana-mana. Dermawan. Ah ya, namanya ada kemana-mana. Makanya kenapa orang dermawan itu namanya ditempel di tembok, supaya datang bisa mengucapkan sadu. Karena untuk bangun wihara tidak setiap tahun. Jadi kalau nanti ke wihara ditempel di dinding wihara ada tulisannya, jangan ditunjuk sebagai ini orang yang punya keakuan, salah loh. Itu cara berpikir Anda loh. Melihat ada nama-nama donatur, mestinya kita datang mengucapkan sadu. Dulu saya mau ikut berdana, tapi saldo saya kurang. Giliran saya sudah punya saldo, ternyata wihara tidak bangun. Karena saya tidak punya kesempatan melihat orang yang berdana bisa mengucapkan sadu. Ada tiang wihara didanakan oleh Bapak. Kadang-kadang kan orang nggak mau nulis namanya, tapi ditulis juga NN. Tulis saja namanya, bukan pejabat. Tulis saja. Misalnya namanya Dermawan. Ya kan orang yang suka memberi namanya kan Dermawan. Tulis saja Dermawan. Nanti anak cucu datang belum punya kesempatan berbuat baik bisa mengucapkan
Sari. Pintu ditulisin namanya apa? Termasuk Stiker. ini juga boleh beli, bukan boleh minta. Jadi orang bisa terkenal. Dan kalau terkenal itu penting loh ibu bapak. Pengen terkenal nggak? Pengen terkenal nggak? Itu kebutuhan loh. Dalam teori kebutuhan Maslow itu, setelah need yang pertama fisiologis, setelah secure, orang itu juga kebutuhan pengen dicintai. Setelah yang dicintai, orang juga butuh self esteem, butuh penghargaan. Nanti terkenal. Nah, yang berikutnya, nama baik akan menyebar kemana-mana. Kalau seseorang itu membuat jasa sosial, ini ada di mana-mana. Ya. Ada beberapa umat Buddha yang sudah melakukan terkenal. Ketika menyebut namanya menyambung, oh Anda ini ya, kok Anda tahu? Iya, hampir tiap wihara dia juga dana. Dan ketika mendengar orang lain berbuat baik, jangan pernah nyinyir. Ini pesan saya. Nanti Anda kalau nyinyir, nanti Anda lahir kembali, tidak tahu bibirnya kemana, tidak tahu nyinyir itu pakai bibir, tidak tahu tuh. Maka kalau sampai Anda nyinyir orang berbuat baik, Anda jadi elok, jadi elok. Maka kalau ada orang sopor-sopor kalau difoto, nah, makanya kalau ada orang terkenal, Anda kan pada minta foto. Zaman dulu zaman ibu itu masih remaja, bapakku masih remaja juga. Dulu ada artis yang terkenal, namanya Rano Karno. Dulu. Sidul. Sampai di Jepara tempat saya itu, setiap pemuda itu dipasang itu tai lalat. Ya kan? Ingat gak zamannya? Pada zamannya tuh, tai lalat di sini tambahin. Betul nggak? Itu tai lalat atau apa ya? Coba jadi semua. Atau zamannya Yoko pembunuh Raja Wali dulu. Andi lo, bapak-bapak, potongan semuanya dipaksain. Terkenal. Nanti suatu saat yang terkenal bantingnya, nanti bapak-bapak juga ikut juga. Iya. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir. Apa yang diharapkan oleh manusia, apa yang ingin manusia? Yang diharapkan, yang menyenangkan dan diinginkan manusia. Yang kelima apa? Setelah hancurnya tubuh jasmani, ingin lahir kembali di alam bahagia. Dan untuk lahir di alam bahagia ini bukan juga dengan meminta, juga bukan dengan beraspirasi, tetapi melakukan hal-hal yang mengarah ke alam surga. Apa hal yang dilakukan yang mengarah ke alam surga? Ada 3. Dana, sila, bawana. Dana, sila, bawana. Kalau ibu bapak punya kecenderungan untuk berbagi, punya perilaku yang baik, sekaligus juga pengembangan batin, setelah tubuh ini hancur, maka akan lahir kembali di alam surga. Ini bukan buah dari meminta, tetapi melakukan sesuatu. Dana, sila, bawana. Jadi orang yang bijaksana memuji, orang yang hidup di dalam kewaspadaan, di dalam kebajikan. Yang di dalam bahasa Pali disebutkan apa madam pasang sati punya kiryasu pandita. Orang bijaksana memuji kewaspadaan dalam berbuat kebajikan. Inilah 5 hal yang ada di dalam Ita Sutta, Sutta tentang hal yang diharapkan. Anggutara Nikaya kelompok 5 poin ke-43. Dan sebagai lanjutannya nanti kita ketemu di Kampung Pisang Senin. Lanjutannya ada 5.44 yang berjudul Manapasutta. Nah, itu nanti di sana. Jadi hari ini kelas namanya cukup sampai di sini.
Semoga apa yang hari ini Bante paparkan bisa mendorong keyakinan kita untuk menggunakan sebagian waktu yang kita miliki, menggunakan apa yang kita miliki untuk kita pakai di dalam kebajikan yang dimulai dari dana, sila, dan juga bawana. Semoga Ibu Bapak senantiasa maju di dalam praktek dhamma. Semoga Ibu Bapak senantiasa sehat, bahagia, sejahtera, berumur panjang, sehingga punya kesempatan untuk terus membuat jasa-jasa kebajikan. Semoga Anda berbahagia, semoga keluarga Anda berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia.